Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran bilangan pangkat. Oke, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang bilangan pangkat dan bentuk akar, subbab sifat-sifat bilangan pangkat. Oke, kita simak saja pada pembahasan yang sudah kita rencanakan. Oke, kita persiapkan. Sebelumnya saya pesan tolong segera mengambil uret-uretan untuk mengulangi lagi, mengulang dan mengulang seandainya kalian belum paham, supaya lebih paham. Ingat, matematika harus dicoba. Kalau tidak mencoba, kita tidak bisa. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mari kita langsung pada materi pembahasan. Kita langsung saja memasuki bab pertama materi. Materi tentang sifat-sifat bilangan pangkat. Kita masuk langsung kepada latihan soal. Berapakah nilai dari 3 pangkat 4 kali 4 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 dikuadratkan? Kita mulai saja dari sini. Kita selesaikan ya. 3 pangkat 4 kali 4 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Kita selesaikan. Bagaimana ini? Sama dengan kita hitung aja sesuai dengan penyederhanaan. Bisa dihitung 3 kali 4 pangkat 4 dibagi 3 kali 4 pangkat 3, pangkatkan lagi 2, sama dengan 12 pangkat 4 dibagi 12 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, sama dengan 12 pangkat 4 kurangi 3 pangkat lagi 2, sama dengan 12 pangkat 2, sama dengan 144. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Jika diketahui 1,54 kuadrat sama dengan sekian, maka berapakah 154 pangkat 2? Sekarang ini menggunakan bilangan dalam saintifik ya, ilmu pengetahuan. 154 pangkat 2 itu bisa kita tulis 1,54 kali 10 pangkat 2, pangkat lagi 2, sehingga diperoleh gini ya, bisa diterima ya. Ini berarti membuat bilangan bentuk baku sama dengan 1,54 pangkat 2 kali 10 pangkat 4 sama dengan 1,54 pangkat 2 itu bisa kita tulis 23716 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 berarti nolnya 4. Sehingga kalau kita hitung, nah ini koma ya, 2 koma. Nah, ini kita hitung kalau dikalikan berarti 23716. Ini jawabannya. Bisa diterima ya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Berapakah nilai dari A kuadrat plus A dari persamaan itu? Dengan catatan kita harus mencari dulu nilai A nya. Berapakah nilai A? Kita lihat di sini. Kalau kita misalkan di sini ya, kita ambil di sini dulu ya. Misalkan 3A plus 4A itu kan sama dengan 7A. Dari konsep bilangan linear ini kita tulis 2A pangkat 3 ditambah
3A pangkat 3 ditambah A pangkat 3 ditambah 4A pangkat 3 sama dengan 1250. Ini kita jumlahkan saja koefisiennya, karena bilangan variabelnya kan sama, berarti bisa ditulis 2 tambah 3 5 6 10, berarti kan 10 kali A pangkat 3 sama dengan 1250. 10 ini kan bisa dicoret, sehingga A pangkat 3 itu sama dengan 125. Karena yang kita inginkan adalah jawaban di bilangan pokok, maka bilangan pangkatnya harus kita samakan. Berapakah 125 pangkat 3? Jawabannya kan 5. Ini sudah sama, sehingga kesimpulannya A itu sama dengan 5. Kita masukkan ke soalnya, berapakah A pangkat 2 ditambah A? A nya 5, berarti 5 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 25 ditambah 5. Hasilnya adalah 30. Kita lanjut. Nah, sekarang soal yang ini. Bilangan pokoknya sama, 4, 4, 4. Berarti kita bisa sederhanakan. Sini ya. Jadi 4 pangkat min 2 per 3 ditambah dengan min 4 per 3 dikurangi dengan min 3, sehingga hasilnya 4 pangkat min 2 per 3 min 4 per 3 jadi plus 3, kita apa nyebutnya dibuat 3, berarti kalikan 3, sehingga diperoleh 4. Ini hasilnya berapa ini? Min 6 ya, min 6 per 3 ditambah 9 per 3, sehingga diperoleh 4 pangkat 3 per 3 sama dengan 4 pangkat 1, sehingga hasilnya adalah 4. Sekarang nomor 5. Kita kelihatannya sulit, tapi ternyata tidak sulit kok ya. 2x plus 1 pangkat 2 sama dengan 225. Yang ditanyakan itu kan x terletak pada bilangan pokok. Di sini bilangan pokok, ini bilangan pangkat. Maka langkah selanjutnya adalah, kita tulis dulu ya, bilangan pangkatnya harus sama. 225 itu sama dengan berapa kuadrat? Ternyata 15. Ini sudah sama, sehingga bisa kita tulis 2x plus 1 harus sama dengan 15, sehingga 2x sama dengan 15 min 1 sama dengan 14, X sama dengan 7. Bisa dimengerti kan? Nah, nomor 6. Berapakah nilai dari X plus X kuadrat plus 1? Nah, kita tidak usah bingung. Ini adalah 64 per 729 sama dengan 2 per 3 X min 2. Yang ditanyakan bilangan bilangan pangkat. Yang ditanyakan di sini bilangan pangkat. Maka bilangan pokoknya harus sama. Sehingga kita buat 2 per 3. Ini 64 itu berarti 2 pangkat 6. Ini juga pangkat 6 sama dengan 2 per 3 pangkat X min 2. Kalau kita sederhanakan berarti 2 per 3 pangkat 6 sama dengan 2 per 3 pangkat X min 2. Kita lihat bilangan pokoknya sudah sama. Bisa kita tulis 6 itu harus sama dengan X min 2. X sama dengan 6 plus 2. Sehingga X sama dengan 8. Pertanyaannya, berapakah X kuadrat plus 1? X-nya 8, berarti 8 kuadrat plus 1. 64 plus 1 sama dengan 65. Ini jawabannya. Kita lanjut. Nomor 7. Berapakah hasil dari? Nah, kita lihat di sini. Kelihatannya mudah kalau ini, tapi kalau tidak teliti kamu akan tertipu dengan soal ini. 3 per 4 pangkat 9 sama dengan
4/3 pangkat A. Di sini 3/4, ini 4/3, maka ini harus dirubah sehingga 3/4 pangkat 9. Supaya pembilang jadi penyebut, maka pangkatnya harus dinegatifkan. Ini berarti bisa kita tulis 3/4 pangkat min 1 dipangkatkan lagi A, sehingga diperoleh 3/4 pangkat 9 sama dengan 3/4 pangkat min A. Ini bilangan pokoknya sudah sama, sehingga bisa kita tulis min A itu sama dengan 9, sehingga A sama dengan min 9. Saya ulang ya, min A sama dengan 9. Ini diperoleh dari ini, min A harus sama dengan 9, pangkat harus sama, sehingga kita tulis min A sama dengan 9, dan seterusnya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Berapakah hasil dari 64 pangkat 1/3? 64 pangkat 1/3. 64 kita tulis berapa? 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi 1/3 sama dengan 2 pangkat 6 kali 1/3. Ingat kan rumusnya A pangkat M pangkat lagi N, hasilnya kan A pangkat M kali N, sehingga diperoleh 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini jawabannya. Nomor 9. 2 pangkat min 1 pangkat negatif. Kita ingat A pangkat min M bisa kita tulis 1/A pangkat M. Jadi kalau 2 pangkat min 1 kita tulis 1/2 pangkat 1. Sehingga di sini kita rubah, plus 3 pangkat min 2 ditambah 1/3 sama dengan 1/2 pangkat 1 ditambah 1/3 pangkat 2 ditambah 1/3. Penyebutnya kita samakan, 1/9 1/3. Kita samakan berapa? 18 bagi 2 9 ditambah 2 ditambah ini kali 6, sehingga diperoleh 17/18. Jadi A jawabannya. Kita lanjutkan soal nomor 10. Berapakah nilai X? Ingat, X itu adalah bilangan pangkat atau eksponen anak-anakku ya, sehingga nanti yang kita samakan adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya ini ada 16, ada 8, ada 4, ada 2. Ini kita samakan dulu, sehingga 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 kali 8 dibagi 16. Boleh kalau kamu paham pakai ini juga boleh, ini bagi 81 di 2 pangkat 3. Boleh pakai itu langsung dicoret boleh, atau ini disamakan bilangan pokoknya dulu juga boleh, sehingga 2 pangkat 3 2 pangkat 2 4 itu 2 pangkat 2 pangkat lagi 2 dibagi 2 pangkat 1 ya, pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X. Kita lanjut sini, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 1 ya, ini pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X. Kita lihat di sini berarti yang pembilangnya 2 pangkat 7 dikurangi 1 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X, berarti 2 pangkat 6 kali 3 18 sama dengan 2 pangkat X. Bilangan pokoknya sudah sama, kesimpulannya pangkat sama dengan pangkat. Tuh, demikian ya, tidak sulit ya. Kita
sering latihan. Kalau sering latihan maka otak kita akan terbiasa berpikir otak-atik begitu. Nah, demikian ya bisa sampaikan. Semoga kita dapat bertemu lagi di mata pelajaran selanjutnya.